dia tuh meninggal barengan semua atau ada bencana apa atau pokoknya massal gitu kan, dikuburin lah dari sini. Betul. Terus tiba-tiba seiring berjalannya waktu dijadiin TPU. Betul. Tapi warga sini nggak terima lah ya. Kalau misalkan lewat kolong Casablanca ada dengar suara orang nangis. Iya. Terus ada juga yang ojek belum ojek online dulu, masih ojek yang konvensional ya gitu ya, yang masih zaman dulu itu narik penumpang. Kemana Pak? Mau kemana Mbak? Saya mau ke sono gitu. Nah ngelewatin si terowongan ini, si bapak udah terus mana Neng gitu. Kok tadi ada rasa berat, sekarang kok udah nggak ada. Pas dilihat udah nggak ada. Kalau nggak salah itu tuh harus klakson dulu biar mobil tuh nggak mati kalau lewat situ. Oh si klakson 3 kali dia. Iya, kayak permisi, saya mau lewat. Ini mah Casablanca ya, terowongan ya. Telepon kali. Tunggu. Gimana Kak? Lagi di Mall Kota Casablanca nih. Gue jemput kali. Gue lagi deket terowongan Casablanca nih. Gue jadi inget lu. Kebetulan kan lu juga nggak bisa jauh-jauh dari rumah sini. Ya udah, gue jemput ya. Nah kebetulan gue abis nelfon temen gue kan tadi, gue suruh turun dia ke lobby untuk gue jemput. Ngomong-ngomong di Casablanca. Mana nih? Yang pakai baju apa ya tadi dia bilang ya? Bilang nggak sih tadi dia pakai baju apa? Nah itu tuh. Jemput itu yang banyak gayanya itu. Coba lah, kita jemput nih si terowongan ini. Buka kaca nih. Oi! Sini. Oh ini mobilnya Nih. bagus amat. Makanya gue curiga nih. Ya kan? Gue curiga kenapa? Celingak ya? Iya, tadi gue mau tanya, lu pakai mobil apa? Kan Iya. biasa mobilnya egois. Pantes lu gue jemput celingak ya? Iya, gue pikir mana mobil lu yang cuman bisa berdua orang itu aja, iya kan? Egois banget ya? Ternyata mobil enak. Enak ya? Ih, ini ya. kira-kira kalau gue beli gimana? Bisa kali. Bisa ya. Bisa. Apa alasan lu akhirnya ganti mobil? Apa ya? Ya karena capek aja kali ya. Kayak terlalu kecil gitu gak sih yang mobil sebelumnya? Iya, dan akhirnya nggak bisa lu bawa orang-orang. Tapi ini Ini lebih enak nyaman. kaki nyampe lo, gue kan super Tinggi lu model. berapa ya? 178, tinggi badan. Kalau tinggi hati 185. Tinggi hati. Gue nggak sombong, cuma congklak. Iya bener yuk. Enak. Kaki lu enak? Enak. Ini bisa dikecil lagi. Ya, enak. Ini makanya gue ganti mobil ini. Iyalah kalau gitu. Karena- Boleh lah, gue pinjam-pinjam ya. Boleh, karena pengen nyari kenyamanan aja. Oh, Kayaknya gitu. mobil hobi juga masih pakai. Masih pakai. Tapi beda. Kalau ini buat sehari-hari, setiap Gitu hari ya. bawa mobil ini. Karena kan enak ya duduk di sini kan, Enak. santai. Gue curiga kenapa? Lu ada apa? Mau nanya apa? Lu ngapain jemput gue? Satu, gue mau sombong, gue punya mobil baru. Cakep. Daripada gue mau beli yang lebih mahal kan belum mampu. Iya. Beli mobil ini. Terus hemat bensin lagi. Karena Kenapa? ini udah hybrid. Oh hybrid gitu. Hybrid. Daripada high body. Jangan. Ini hybrid. Jadi Iya. nggak ada suaranya kan? Nggak ada suaranya loh. Makanya Redup. gue. Iya loh. Jadi kalau kita gosip, gibah, suara kita lantang. Syuting juga enak. Ah, syuting juga enak. Kapan-kapan kita syuting. Gue syuting penting-penting. Yoi. Yoi. Inilah kenapa gue mau ganti mobil ini. Salah satunya karena nyaman. Nyaman, Duduk. luas. Oh. Iya, enak lah. Satu hemat bensin. Karena lu tau lah Jakarta gimana? Iya, aman. Iya, Banyak macet. banget kan. By the way, Apa tuh? si anak Casablanca. 2007 banget. Gua tuh tadi lewat terowongan situ, jadi inget lu. Nah ini yang punya terowongannya. Kok gue? Gimana ceritanya? Tadi gua udah bilang, Apa tadi nih? kan gua lewat apa ya? Gua kan sering banget lewat sini, lewat terowongan Casablanca. Terus gua bilang, gila ini banyak banget kejadian-kejadian di terowongan ini. Betul. Harus klakson 3 kali. Terus katanya ada baju merah gitu. Iya. Terus gua inget lu kan jadi terowongannya. Gue jadi kuntilanak merahnya. Enggak, gue salah satu pemain. Iya, makanya tadi gua telepon lu kan, Kak, ceritain dong apa namanya tentang dulu kan main filmnya tuh. Iya, Pemeran utama betul. bukan?
Iya, kedua utama. Pemeran utamanya tuh Asia Ardina Rasti, Betul? Asia Syara, sama Nino Fernandes. Nah, temen deketnya si Nino Fernandes itu yang berkomplotan untuk melakukan pelecehan terhadap korban itu gue si Noldi. Oh berarti lo yang Membantu lah, terlibat lah ya. SPK seperkara yang bisa jadiin korban itu jadi hantu sekarang. Betul, gitu ya. iya. Kisahnya di peran itu. Betul. Gimana tuh Kak pengalamannya? Boleh tahu nggak? Tahun 2007 itu kita syuting, itu tayangnya tahun 2007, kita syuting dari awal 2007, terus launchingnya juga ini kita tutup, Terowongan Casablanca kita tutup khusus buat premier kita pasang layar itu di tengah jalan, dan kita memang diliput sama wartawan sama media itu di situ. Jadi tahun 2007 itu film Terowongan Casablanca Kuntilanak Merah ini lumayan nembus box office ya Indonesia lah. Gitu, karena memang waktu itu ya mungkin sama kayak era sekarang lagi naik-naik film horor, dan itu juga naik. Terus abis itu tahun 2007 lah itulah heboh si Terowongan Casablanca. Ya, karena memang diambil daripada cerita kayak urban legend gitu ya. Jadi legenda-legenda di kota-kota besar seperti ini itu tempat pemakaman ini dibelah untuk ngadain si Terowongan Casablanca ini. Nah, sementara itu kan sebenarnya tempat pemakaman umum yang tadi yang dibelah ini kan akhirnya jadi kuburannya dipindah-pindahin gitu loh. Oh dulunya tuh kalau nggak salah ya, dulunya itu adalah kuburan massal. Ada suatu, belum terlalu sure siapa, tapi yang penting dia tuh meninggal barengan semua atau ada bencana apa atau pokoknya massal gitu kan. Dikuburin lah dari sini. Betul. Terus tiba-tiba seiring berjalannya waktu dijadiin TPU. Betul. Tapi warga sini nggak terima lah ya, kalau nggak salah nggak terima karena dipikirnya kayak sakral, gitu-gitu kan ya. Tapi demi akses gitu ya, jadi akhirnya diadain lah si Terowongan Casablanca ini. Jadi dibelah lah si kuburan TPU itu, yang masal itu. Iya, jadi harusnya nyambung gitu kan? Iya, ini kan tadi harus nyambung nih, jadi sebelah kanan ada, sebelah kiri ada. Ini kiri ya? Ini kiri apa kanan? Ini kiri, ini kanan. Kelamaan ini jadi susah bedain. Jadi ini kuburan ini harusnya kan begini kan, semuanya kan. Tapi karena dibelah sama jalan. Walaupun warga sekitar nggak setuju dan lain-lain, pemuka agama, pemuka tokoh di situ nggak setuju kan untuk dijadiin jalan. Tapi dijadiin jalan lah, diangkut lah yang kuburan-kuburan itu. Iya, yang untuk jalan Terowongan Casablanca kan harus dipindahin gitu. Nah. Tapi apa sih yang bikin cerita Terowongan Casablanca ini berbeda? Jadi ya mungkin karena ini diangkat dari beberapa kisah yang tadi aku bilang urban legend, terus ada juga kesaksian orang yang lewat situ, harus akhirnya jadi kayak kewajiban sama orang-orang tahu kalau lewat situ harus klakson 3 kali. Nah, tapi juga ada yang di cerita itu dengerin kalau misalkan lewat Terowongan Casablanca ada dengar suara orang nangis. Terus ada juga yang ojek belum ojek online dulu, masih ojek yang konvensional ya gitu ya, yang masih zaman dulu itu narik penumpang. Kemana Pak? Mau kemana Mbak? Saya mau ke sono gitu. Nah, ngelewatin si terowongan ini, si bapak udah terus kemana Neng gitu. Kok tadi ada rasa berat, sekarang kok udah nggak ada. Pas lihat udah nggak ada. Nah, dan itu nyebarlah ke cerita-cerita seperti itu ya. Jadi kena karmanya. Kalau di kisah film sama kisah aslinya sama nggak sih? Di film banyak modifikasi. Iya pasti. Berarti kisah aslinya kan kalau nggak salah, cewek itu meninggalnya tuh secara tidak wajar. Di perkaos lah ya, terus dibunuh, digebukin gitu-gitu kan di dekat wilayah dulu di situ kan. Terus kenapa sampai terkenalnya si merah itu? Kuntilanak merah. Iya. Dan nyebutin sampai ada yang nyebutin. Iya. Cit. Jadi kalau kuntilanak kenapa jadi merah begitu? Mungkin melambangkan darah kali ya, saya nggak tahu. Tapi katanya harus dicabutlah pakunya dari situ dan segala macam. Nah ini kalau aku lebih ngerti tentang yang di filmnya ya. Nah kalau yang di filmnya itu kayak begitu, harus ada kayak spiritual teacher yang harus mengeluarkan itu dan segala macam. Itu dulu diperankan sama Ki Joko Bodo. Jadi supaya dia nggak penasaran lagi, ya harus dicabut tuh pakunya. Si pakunya. Kalau di film. Di film. Nah merahnya itu aku menurut sejarah
atau cerita urban legendnya kurang begitu tahu. Kalau nggak salah itu karena dia pakai baju merah itu ada yang lihat di dekat terowongan itu. Jadi karena banyak kan yang lewat terowongan itu tiba-tiba mobilnya mogok. Padahal kayak biasa aja sebelumnya. Zaman dulu kan mobil-mobilnya bukan engine start gitu kan, masih pakai kunci dong. Nah, kalau pakai kunci mogok kan tiba-tiba mati tuh jarang banget terjadi. Jadi ini tuh kayak kesannya kayak kuncinya digini gitu, kayak dimatiin gitu. Kalau lewat situ karena kalau nggak salah itu tuh harus klakson dulu biar mobil tuh nggak mati kalau lewat situ. Oh sih klakson 3 kali itu ya. Kayak permisi, saya mau lewat gitu lah kira-kira. Jadi nggak digangguin. Nah tapi kamu sendiri kalau lewat situ masih kepercaya dengan yang mitos itu atau penasaran apa yang buktiin kalau gua klakson kira-kira apa yang terjadi? Sebenarnya gini sih, karena gue kan orang Jakarta ya, dari kecil tinggal di Jakarta, ngapain-ngapain Jakarta. Jakarta tuh kan banyak banget urban legend banget. Dari Casablanca di sebelahnya ada Jeruk Purut kan, terus banyak lah di sekitar-sekitarnya lain. Karet Bifak juga kan ada di situ. Stasiun Kereta Manggarai juga ada ceritanya lagi. Zaman dulu kereta api Bintaro banyak banget. Nah, jadi hal-hal yang menurut gue udah jadi urban legend bisa karena kan ada orang yang pernah mengalaminya. Dan kita nggak bisa bilang itu bohong atau nggak percaya kan? Karena kita nggak ngalamin. Iya, karena kita nggak ngalamin. Kalau gue lebih menghormati. Karena gini, karena kita udah terbiasa dengan didengerin cerita orang gitu ya. Kemarin gue denger tuh ada kejadian di terowongan Casablanca gini. Terus kita ada lah punya rasa, kok gue nggak pernah digituin ya. Terus kita coba ya situ, itu kan udah punya niatan nggak bagus ya, kayak nantangin ya. Nantangin ya. Kalau nggak salah kan Jeruk Purut juga hantu si pastornya itu kan di episode sebelumnya ya. Gue ceritain kan, kenapa si hantu Jeruk Purut itu si pastor itu ngeluarin kepalanya pisah sama badannya karena si pastor itu nggak suka sama orang-orang yang nantangin gitu. Kayak kan banyak orang dulu ke kuburan Jeruk Purut nyariin si pastor itu ya, kayak sengaja banget gitu. Gue pernah sih sama temen gue, nah itu kan hal-hal yang nggak baik menurut gue harus dicontoh. Kita tuh nantang urban legend yang udah diceritain sebelum kita ada di sini. Atau dari orang-orang tua kita. Dan pasti ada alasannya kenapa itu jadi urban legend. Betul. Nah, so kalau lu masa sih orang itu bener bohong, ya bukan masalah bener bohong ya, itu kan kepercayaan orang satu lagi. Terus kalau udah sering diceritain terus akhirnya kita masuk di bawah alam sadar gak sih? Terus setiap kita lewat situ karena kita mempercayai itu ada, akhirnya kita melakukan itulah. Nah, ada orang-orang kayak gitu, ada orang-orang yang bukan nggak mau percaya atau segala macam, ada orang yang nggak mau mempercaya banyak hal kayak gitu. Salah satunya gue sih, gue lebih gitu gue lebih kalau logis gue hormatin itu. Tapi menurut gue kalau mogok kita nggak pernah tahu kan mobilnya dirawat dengan benar atau memang dia percaya itu, akhirnya terjadilah apa yang dia percaya kan gitu kan? You are what you believe ya. Apa yang lo percaya akan terjadi, apa yang lo takutin juga akan terjadi. Karena kalau kata ulama kan, kalau kita takut akan sesuatu, jin tuh tahu ketakutan kita kan, bisa mencium ketakutan kita, akhirnya diwujudin tuh sama cerita kuntilanak di pinggir jalan karena kita takut sama itu, akhirnya kita ngelihat ada kuntilanak itu kan membuat kita khawatir. Salah satu triggernya pasti salah satu yang setan suka nggak sih buat kita takut, khawatir, takut gitu. Gitu nggak sih kalau menurut gua. Akhirnya kita menciptakan khayalan kita sendiri karena ketakutan itu sangat mendominasi. Yang kita pikirin terus, akhirnya jadinya terciptalah itu bisa jadi juga bisa jadi itu, tapi bisa jadi juga bener-bener ditampakin. Bener-bener ditampakin. Jadi makanya gue bilang bukan percaya atau nggak percaya, lebih tepatnya menghormati aja sih. Selagi gue belum pernah mengalaminya, ya gue menghormati orang yang pernah mengalaminya. Kalau bisa jangan sampai dan jangan juga nantangin, kayak mencobai diri sendiri gitu ya. Katanya kan kita harus hidup saling menghargai lah. Ama yang udah meninggal pun di kuburan kita juga harus menghormati mereka. Makanya nggak boleh tuh kita datang ke sembarangan kuburan terus kita injek kuburannya. Kalau kata Mbak Sarah ya, Saradik tuh, kalau kita habis dari kuburan makanya disuruh mandi kan. Nyampe rumah tuh jangan kayak leha-leha gitu. Kita harus bersih-bersih semuanya. Karena apa?
di kuburan itu ada hal-hal yang aura-aura yang kita nggak kelihatan, yang baik dan yang buruk. Iya, betul. Yang buruk pasti banyak karena kan itu peninggalan terakhir. Iya. So akan kebawalah di apa yang kita lakukan di situ kan. Betul. Kalau kata Mbak Sarah, makanya kalau gua percaya nggak, menghormati aja. Karena orang tua gua suruh gua mandi, gua mikirnya positif aja. Kebersihan, Ya kenapa sih kalau disuruh mandi? Ya memang abis dari luar kan. Abis lagi, apalagi dari kuburan banyak ketemu orang yang kita nggak kenal. Ya anggap aja bakteri misalnya gitu ya, mandi aja. Ambil apa ya namanya, mandi ya bukannya percaya kita mandi karena menghilangkan gitu tapi ya kita mandi aja. Karena kita harus mendengarkan orang tua kita pasti. Gitu, benar nggak sih? Kira-kira kayak gitu lah. So, apa yang pengalaman yang menurut lu nggak akan pernah bisa lu lupain di saat-saat syuting Casablanca itu? Sama semua pemain atau apa nggak sih? Yang gue dengar kan ada kecelakaan saat lagi syuting. Jadi sebenarnya ritual-ritual yang harusnya mereka lewatin sudah mereka lakukan gitu loh. Jadi memang pas lagi sebelum kita mulai syuting ada tumpengan, ada selamatan. Oh, permisi lah ya. Ya, mereka sudah tahu itu dan kita langsung mengambil lokasinya di kuburan situ. Syutingnya di situ? Iya, sama apartemennya di belakang situ. Nggak tahu ya, kita nggak usah sebutin namanya. Pokoknya ada apartemen di situ. Jadi kalau misalkan kita buka kacanya langsung view-nya itu ke kuburan. Jadi ada apartemen. Tebak-tebak sendiri lah. Iya, tebak-tebak sendiri. Nah, gue jadi salah juga nih. Paling banyak itu kita syuting di puncak sama di situ. Oh, di puncak ngambil scene apa tuh? Ngambil kita ngebuang si perempuannya, si ceweknya, si Asianya di situ. Terus adegan lari-lari di kebun teh, terus ke dukun yang mau kita gugurin itu anak, gitu ya ceritanya. Nah, aku kan termasuk CS-nya si Nino yang membantu. Nah, akhirnya syuting di situ, di rumahku juga ada dan yang paling banyak di sini nih. Nah, waktu syuting di sini di kuburan itu, nah pas lagi scene aku nggak ada, tapi aku denger langsung ceritanya bahwa pada saat kita kan pakai helicam, kayaknya itu film yang tahun 2007, kayaknya awal-awal pakai helicam itu kita deh. Karena memang ada adegan yang dari atas dan segala macam, terus si kuntinya juga gitu kan, terbang-terbang gitu. Nah, itu ada satu momen itu si helicamnya jatuh dan mengenai salah satu kru gitu, si Olin namanya, Caroline. Kecelakaan. Nah, percaya nggak percaya sekali lagi gitu loh. Nah, tapi yang pasti kan kita menurut kru sih kita udah lewatin lah semua proses untuk ya kulunun segala macem, ada tumpengan, ada selamatan gitu. Jadi ya untungnya memang si korbannya ini cuman kecelakaan tapi kena kepalanya, terus tapi dia bisa disembuhkan, yang bocor itu bisa ini dan dia sudah pulih gitu. Tapi ya dari situ kita juga jadi berhati-hati setiap syuting, setiap lagi ini kita hati-hati ya, jangan sampai, soalnya kan kita mengangkat satu fenomena. Kalau gue lihat-lihat ya, sekarang orang kayaknya nggak tahu deh kalau itu terowongan dulu bekas kuburan, masalah berarti banyak yang nggak tahu. Pernah ngalamin sendiri? Kalau sendiri karena orang-orang bilang tet, bahkan anak kecil aja itu ya bilang lewat sini harus ini loh. Berarti anak kecil 11 tahun sampai hari tahu ini ya? Ada yang tahu. Berarti kok kamu tahu, Jason? Aku bilang gitu. Aku kan nonton film. Film apa? Terowongan Casablanca. Oh, film aku dong gitu. Jadi dan ternyata ya itulah yang bisa meneruskan cerita itu, ternyata ya film-film dan dari apa namanya legenda-legenda. Tapi kan anak-anak sekarang kan biasanya nggak ada yang peduli dengan begituan. Indonesia banyak banget kisah itu ya. Setiap daerah tuh punya sendiri. Betul. Sumatera punya sendiri, Sulawesi punya sendiri. Nah, kemarin kita angkat Cipularang, banyak banget Cipularang di kilometer 98 sampai 100 berapa? Iya ya. Banyak banget Indonesia. Kolor hijau kita udah mengangkat. Ya kan? Iya. Yang ternyata ada kisahnya juga, ternyata manusia yang ketangkap kan? Tahu nggak ketangkap sama polisi gitu-gitulah. Banyak lah orang Indonesia sebegitu banyak tentang kisah horor-horornya